Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Mari kita tetap bersemangat untuk senantiasa boleh belajar dan menggali kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu semakin kita mengerti firman Tuhan, maka semakin hidup kita makin terarah. Karena hidup kita tidak akan salah jurusan. Hidup kita tidak akan salah di dalam melangkah. Karena kita menuruti segala kebenaran firman Tuhan. Alangkah baiknya kalau kita membuka acara Menerima hari ini dengan doa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Melalui acara Menerima hari ini, kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, pengertian, bahkan pewahyuan ilahi, pembukaan rahasia firman-Mu Tuhan, dari setiap kebenaran firman Tuhan yang dibahas melalui acara Menerima hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perlaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Topik yang akan saya bahas dalam acara Menerima hari ini adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Sekali lagi, topik yang akan saya bahas untuk kali ini dalam acara Menerima adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Mari kita akan membaca bersama-sama Kitab Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Ini merupakan ayat dasar dari apa yang akan kita bahas pada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ayat ini merupakan ayat yang sangat luar biasa, di mana ayat ini mengingatkan kepada kita akan dua hal. Hal yang pertama, bahwa kita memperoleh kekayaan itu bukan karena kekuasaan kita dan bukan karena kekuatan tangan kita. Sebagaimana yang dengan sangat jelas disebutkan di dalam Ulangan 8 ayat 17. Ayat ini menjelaskan bahwa jangan kau katakan di dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Berarti ketika kita mendapatkan atau memperoleh kekayaan, itu bukan karena kekuasaan kita dan juga bukan karena kekuatan tangan kita. Nah, dari mana sebetulnya kita bisa memperoleh kekayaan? Perhatikan baik-baik ayat yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kekuatan untuk memperoleh kekayaan itu berasal daripada Tuhan Allah kita. Bukan karena kekuasaan kita dan bukan karena kekuatan tangan kita. Ingat baik-baik, itu semuanya dari Tuhan. Nah, yang menarik sekali, ayat ini sangat menjelaskan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi bukan kekayaannya yang diberikan oleh Tuhan, tetapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ini yang harus kita mengerti benar-benar.
Jadi seringkali orang-orang Kristen itu salah sasaran. Yang mereka kejar adalah kekayaan, bukan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Tetapi kekayaannya bukan mengembangkan kekuatannya. Jadi itu sebabnya kalau kita mengejar kekayaan, maka kekayaan itu akan bisa habis. Kekayaan itu tidak kekal, kekayaan itu tidak pasti. Kekayaan itu bisa habis dalam waktu tertentu, mungkin sekejap mata juga bisa habis. Saya melihat bagaimana seorang kaya yang memiliki properti yang begitu banyak, tetapi karena bencana alam gempa bumi dengan skala Richter yang besar, semua properti yang dia punya hancur dan dia menjadi miskin dalam waktu singkat karena bencana alam. Juga ada orang yang kaya tiba-tiba menjadi miskin karena kalah dalam saham, ya. Dalam permainan saham itu kan kita nggak tahu naik turun, dan ketika kita kalah itu bisa kalah banyak, dan sehingga banyak orang-orang yang putus asa dan akhirnya juga ada banyak yang bunuh diri karena kalah saham dan dia tiba-tiba menjadi miskin. Jadi kita nggak mengerti kekayaan yang kita punya itu akan bisa habis dalam waktu yang sekejap mata. Tetapi kalau kita mempunyai kekuatan untuk memperoleh kekayaan, maka kekayaan itu dapat tetap kita peroleh. Karena yang kita punyai adalah kekuatannya, bukan kekayaannya. Kekayaan bisa habis, tapi kekuatan itu adalah sesuatu yang ada pada kita, sesuatu yang kita punya. Kekuatan itu adalah berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kekuatan boleh kita samakan dengan kemampuan atau ability yang Tuhan berikan pada kita sehingga kita bisa memperoleh kekayaan. Jadi ingat baik-baik, yang Tuhan berikan pada kita bukan kekayaan, tetapi yang Tuhan berikan kepada kita adalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kalau saya bandingkan dengan metafora, yang diberikan oleh Tuhan itu adalah resep kue, bukan kuenya. Tuhan kalau memberikan pada kita kue, maka kue dimakan habis. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita resep kuenya, maka kita bisa membuatnya kapan saja kita mau, sehingga kue itu bisa dimakan kapan saja. Karena yang Tuhan berikan adalah resepnya, bukan kuenya. Sama seperti Tuhan memberikan kailnya, bukan ikannya. Kalau Tuhan berikan ikan, dimakan habis. Tapi dengan kail, maka kita bisa memancing, mendapatkan ikan sebanyak mungkin yang kita bisa mau, kapan kita bisa memperoleh ikan itu. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perhatikan kekuatan atau kemampuan yang kita punya untuk memperoleh kekayaan itu begitu amat penting. Kalau saudara mendatangi sebuah pameran alat-alat elektronik, di situ dipajang berbagai macam produk-produk elektronik. Nah, si penjaga stand itu pasti akan menguraikan kekuatan dari produk itu. Misalnya, kita akan berbicara tentang produk televisi. Nah, televisi yang sudah sistemnya smart, cerdas, sehingga televisi itu bisa dibaca di handphone, di laptop, bisa dibuat dengan dengan suatu sistem sedemikian rupa, misalnya nirkabel begitu ya. Mungkin dengan ukuran yang super besar, mungkin dengan radiasi yang begitu amat sangat rendah sehingga tidak membahayakan kesehatan, terutama untuk mata kita. Mungkin juga dibuat sedemikian rupa sehingga televisi itu bisa menyala dalam waktu yang lama tanpa panas, karena mungkin ada sistem pendingin. Sehingga demikian keunggulan-keunggulan kekuatan produk itu disampaikan oleh si penjaga stand yang membuat orang menjadi tertarik. Karena kekuatan produk itu penting. Demikian juga kalau saudara meminta kepada Tuhan, jangan minta kekayaan. Karena kekayaan itu akan cepat habis, tidak kekal, sementara, tidak pasti. Kalau saudara meminta kepada Tuhan, mintalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan.
Jadi jangan minta kekayaan, tapi mintalah kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nah, kekuatan atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita ini harus kita kembangkan terus-menerus. Sehingga kita makin canggih, dan makin menjadi ahli, sehingga akhirnya kita betul-betul terampil di dalam memperoleh kekayaan. Karena itu sudah kita kembangkan, sehingga kita menjadi ahli. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah yang harus kita mengerti. Kita tidak meminta kekayaan, tetapi meminta kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah dibukakan rahasia firman-Mu, bahwa kami sekarang sudah mengerti bahwa kalau kami memperoleh kekayaan itu bukan karena kekuasaan kami, bukan karena kekuatan tangan kami. Kami percaya itu karena Allah sudah memberikan pada kami kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau tidak memberikan kekayaan kepada kami, tapi Engkau memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Engkau memberikan resep kepada kami, bukan memberikan kuenya, sehingga kami bisa membuat kue kapan saja kami mau, sehingga kami bisa menikmati kuenya. Demikian juga kami tahu kekuatan atau kemampuan untuk memperoleh kekayaan itu adalah berkat dari Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, dan kami mempunyai tanggung jawab untuk terus mengembangkan kekuatan ini, terus mengembangkan kemampuan ini Tuhan, sehingga kami menjadi ahli dan kami semakin bisa untuk lebih mudah lagi memperoleh kekayaan karena kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.